Halo, selamat akhir pekan. Teman-teman, ini saya maaf ya belakangan jarang bikin video edukasi lagi karena banyak kesibukan, ada beberapa yang lagi private mentoring, terus ngurusin trading sendiri juga, banyak hal lah. Tapi mumpung ini ada waktu, saya sempetin deh bikin. Karena ini seru nih gitu ya, banyak yang mesti dibahas. Tapi hari ini saya memilih untuk ngebahas order block ya. Karena ini sebenarnya salah satu yang powerful nih kalau di dalam smart money concept gitu ya. Ya selain yang lain-lain, nanti kita perdalam satu persatu lah. Tapi hari ini kita bahas order block dulu ya. Jadi order block itu candle terakhir sebelum pergerakan masif ya. Itu terjadi karena banyaknya antrian penjual, pembeli, institusi masuk itu kan nggak cuman dalam satu harga. Kadang-kadang kalau duitnya gede kan harganya disebar. Nah itulah jadi sebuah blok gitu ya. Makanya di sini kelihatan nih ada garis-garis begini kan. Ini order blocknya nih gitu ya. Tapi apakah ini order block atau bukan? Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu. Nah seringkali banyak teman-teman yang suka dengan SMC, dengan smart money concept, asal menentukan aja gitu. Asal ada begini-begini disebutnya order block, ada candle order block, ada padahal nggak gitu loh. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memang itu powerful order block itu, tapi nggak sembarangan dipakai ya. Jadi kalau salah mengidentifikasi, hasilnya bisa nggak sesuai dengan apa maunya kita. Arah yang kita tuju nggak tercapai gitu loh ya. Jadi syarat pertama nih ada liquidity yang di sweep. Contohnya yang di liquidity di sweep di mana ada di sini ya kan. Ini kan di sweep nih, tuh naik. Kenapa bisa terjadi di sweep ya? Orang pasti akan menganggap misalnya di sini ada, ini belum ada ya. Di sini. Nah, orang kan naruh order tuh di sini banyak nih ya. Ada yang order beli gitu ya. Jadi kalau tembus ini dia udah langsung pasang buy ke atas. Itu namanya buy side liquidity. Ada juga yang pasang antrian buat sell ke bawah, ditaruh di sini, stop loss-nya di bawah. Jadi ketika liquidity diambil, dua macam order ini bablas semua. Yang buy side liquidity kan pasti ditaruh di atasnya gitu ya. Itu kena, cut loss-nya kejemput. Apalagi yang sell gitu, pas dia turun kejemput juga, jadi konyol nih gitu. Makanya selalu ada liquidity karena ini adalah awal dari ini adalah bahan bakar gitu untuk berjalan ke arah yang dituju. Karena transaksi, saya kasih contoh emas lah ya ini. Transaksi yang volatilitasnya tinggi itu pasti cari liquidity. Kemanapun dia pergi dia cari liquidity. Di mana ada liquidity dia masuk gitu. Kalau nggak ada liquidity, nggak ada yang jual, nggak ada yang beli, pembeli tidak ada yang menyediakan barang, penjual nggak ada yang mau ngasih harga penawaran, ya nggak ada transaksi, sepi gitu ya. Makanya nomor satu ada liquidity yang di sweep. Yang kemudian yang kedua ada structure imbalance ya, ini FVG, fair value gap nih. Di sini tercipta fair value gap. 3 hanya bisa digunakan 1 kali. Jadi kalau ini belum termitigasi,
berarti masih fresh gitu kan. Kecuali kalau nanti udah kejemput, ya udah nggak fresh lagi, udah jangan dipakai. Terus dia harus menimbulkan break of structure atau change of character. Kalau dia tidak menimbulkan perubahan apa-apa, nggak bisa disebut sebagai order block gitu. Kalau ini kan jadi nih BOS. Kebetulan di dalam indikator ini tuh semuanya udah muncul, change of character ada, break of structure ada, absorption ada, exhaustion ada, fair value gap ada, order block udah muncul, semua udah terdeteksi gitu loh. Jadi emang ini diciptakan untuk memudahkan saya nih tadinya. Karena ini dibikin based on parameternya smart money concept semua. Jadi memang ya saya jadi lebih mudah lah pakainya gitu ya. Nah terus ada catatan kecil sih, itu kan biasanya kan yang namanya order block itu candle terakhir ya, bukan yang ini nih, bukan yang hijau ini. Karena dia lagi turun, maka harus candle merah. Nah candle merah terakhir itu indikasi order block apabila candle sesudahnya berlawanan arah. Misalnya ini merah, ini hijau. Nah ini jadinya order block gitu loh. Tapi ada syarat lain. Ada liquidity. Oh ini udah diambil liquidity-nya. FVG-nya mana? FVG-nya ada, menimbulkan BOS nggak? Oh iya betul. Berarti ini valid sebagai order block. Gitu. Ini juga sama. Ada liquidity. Ada FVG menimbulkan change of character ya, ada perubahan sehingga ini valid disebut sebagai order block gitu. Ya kalau saya sih ada satu syarat tambahan lah, candle terakhirnya itu harus lebih kecil daripada candle sesudahnya. Jadi misalnya kayak gini tuh kan kecil, ini dia lebih gede nih. Ya ini valid gitu, ini catatan saya aja. Ini kecil, ininya gede, valid. Tapi apakah syarat lain yang terpenuhi? Ini nggak ada liquidity sweep, jadi ini nggak valid disebut sebagai order block gitu. Ini valid karena ada di sweep. FVG ada change of character ya, candlenya lebih kecil juga kan gitu. Ini enggak. Jadi kalau ada yang bilang ini order block, pasti kecewa karena nantinya kalau dia menganggap ini sebagai order block nggak keambil karena ini bukan order block gitu loh ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman. Apalagi kalau di dalam smart money concept itu kita gabungkan ya, ada liquidity. Liquidity ini untuk ngelihat atau apa yang terjadi gitu. Order block ini arah dan tujuan. Fair value gap ini untuk melihat apakah ada imbalance atau enggak, bagaimana harga tuh bergerak gitu. BOS dan change of character itu untuk menilai sebuah struktur daripada harga. Apakah dia uptrend, apakah dia downtrend, sideways, atau reversal gitu. Jadi kalau ini dipakai barengan, mantep ini, powerful gitu. Dan itulah kenapa kok saya sangat menyukai konsep ini karena gampang buat saya gitu. Sangat mudah. Memang awalnya untuk mempelajari ini semua butuh waktu, yes. Betul, setuju. Tapi begitu udah ngerti, jauh lebih gampang gitu. Karena nggak nebak. Kita nggak nebak loh. Kita itu mempelajari konteks. Kenapa harganya ke sini? Kenapa harga ke situ? Apa yang terjadi pada saat ini? Pertempurannya seperti apa? Siapa yang menang? Itu kita pelajari konteksnya. Jadi bukan ngapalin istilah FVG adalah BOS, enggak. Kita pengen tahu gitu apa yang terjadi di dalam pasar itu loh. Jadi nggak ngapalin istilah pattern atau candle gitu, enggak. Itulah yang bikin saya suka banget. Kenapa? Karena dari situ jadi mudah untuk melihat arah. Arahnya mau kemana nih? Liquidity berikutnya ada di mana?
Terus yang kita mau entry posisinya di mana nih supaya aman gitu kan? Ada syarat-syarat. Nah, memang awalnya untuk belajar masalah ini cukup panjang, butuh waktu lah gitu ya. Makanya kan ada yang lagi private mentoring kan, ada yang 3 bulan, mau 6 bulan, ada yang bebas lah gitu. Kita juga nggak pasang bandrol, tergantung kemampuan juga. Sebenarnya gue nggak butuh duitnya, cuman gue maunya serius aja gitu loh, ya kan? Karena kalau nggak ada nilai duitnya, banyak yang semaunya, tapi begitu udah ada nilai duitnya kan harus bayar sekian gitu kan, merasa oh ya gue udah bayar, harus bayar udah ngeluarin duit nih, gue mesti bener gitu loh. Itu yang bikin jadi tekun. Kalau nggak ada duitnya, ujung-ujungnya ya hari ini oke, besok lupa itu, malas juga kan. Oke, terus jadi kalau misalnya kayak ini nanti kita kasih ininya semua indikator pasti kita kasih kok. Ada basic konsepnya kita kasih juga, basic knowledge-nya kita kasih. Terus kita temenin juga gitu ya, maksudnya secara intensif dan lain-lain gitu. Nah, balik lagi ke ini ya. Jadi kalau kita pakai basic konsep ini, maka kita tuh jauh lebih aman gitu, karena gampang. Begitu kita tahu, oh udah jadi order block nih gitu ya. Misalnya, oh ini udah jadi order block, udah ada BOS, change of character udah kebentuk. Terus mau entry-nya di mana? Ya udah cari entry-nya FEG aja. Jadi begitu dia balik, naik ke atas, jemput FEG, ini kan pasti ada area FEG di sini. Ya udah kita masuk deh, gitu entry harga melorot, gitu karena udah memenuhi syarat 3 unsur entry kan. Gitu. Di video saya yang sebelumnya udah saya pernah bahas juga. Jadi entry kita itu jauh lebih spesifik gitu, lebih kayak sniper, tepat titiknya di mana, areanya di mana gitu, untuk mengurangi kemungkinan bisa rugi atau cut loss atau MC gitu. Nah kalau kita nggak ngerti entry di mana, asal aja, ya itu berbahaya. Makanya di dalam SMC, Smart Money Concept, pertama itu kita mesti tahu market structure, tentuin market structure. Kalau lagi bullish ya bullish, kita pasangnya pasti buy, entry-nya jangan sell gitu. Kalau lagi bearish ya kita entry-nya sell. Habis kita tahu structure, baru kita cari area di mana kita bisa lakukan entry, target di mana, stop loss di mana gitu. Itu jauh lebih gampang sih kalau udah ngerti gitu ya, udah paham. Sekali lagi ngerti, yang disebut ngerti itu konteks ya, paham konteks. Nah, jadi bukan paham istilah gitu, definisi gitu, enggak lah. Yang penting konteks. Jadi supaya kita ngerti nih arahnya mau kemana, nanti kita masuk di mana, keluar di mana, resiko kita sampai di mana. Jauh lebih mudah. Apa yang terjadi nanti kalau terjadi A, bagaimana rencananya, kalau B bagaimana rencananya. Jadi kita mitigasikan semua gitu loh. Nah itu yang bikin kita bisa sanggup bertahan di tengah-tengah ganasnya pertempuran di market gitu teman-teman ya. Oke, udah mau 15 menit nggak berasa. Saya rasa sekian dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya atau apa, silahkan aja lah. Nanti saya cantumkan di akun Telegram juga. Terus bisa di threads atau apa. Kalau nggak keberatan, silahkan reply di sini supaya saya tahu siapa aja yang intens bersama kami. Gitu ya. Sekali lagi, selamat weekend. Terima kasih sudah nonton. And sehat selalu, cuan selalu teman-teman. Bye.